Ya itu berarti kan apa nih yang menyerupai saya apa dan siapa kan? Itu kok kayak yang tenggelam ya? Halo semua, selamat datang di Intermezzo. Kali ini gua akan menghadirkan satu segmen tanya jawab mistis. Jadi ini emang belum pernah gua lakuin sebelumnya ya. Gua sebelumnya kan selalu menceritakan tentang hal-hal mistis yang ada di textbook, yang ada di artikel. Tapi kali ini gua akan menyajikan sesuatu yang berbeda. Gua menyajikan satu narasumber yang benar-benar mengalami pengalaman horornya. Dia adalah seorang perempuan dari Jakarta, namanya Mbak Anggari. Mbak Anggari, silahkan. Halo, selamat malam, Uncle Jun. Malam, how are you, Mbak? I'm fine. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Maaf lahir batin semuanya. Katanya Mbak punya pengalaman-pengalaman mistis pribadi ya, yang mungkin berkesan gitu bagi Mbaknya, gimana itu, Mbak? Mungkin sangat-sangat berkesan dan sepertinya tidak akan pernah terlupakan. Bisa diceritakan kira-kira detail pengalaman mistis Mbak ini seperti apa? Gitu. Saat itu kita mau pergi ke Pulau Tiga. Pulau Tiga? Ya, namanya Pulau Tiga. Oke. Jadi itu pulau memang tidak berpenghuni. Dia tidak ada yang tinggal di sana. Tapi dua pulau ini, kan pulaunya ada 3 nih. Nah, 2 pulau ini ada penghuninya. Ada masyarakat yang tinggal di situ, bahkan ada resort juga. Nah, kalau ini benar-benar tidak ada penghuninya satupun. Hanya mungkin bilang masyarakat yang ada kucing banyak dibuanglah ke pulau ini. Paling seperti itu. Kucing banyak? Iya, kucing. Jadi kalau misalkan udah kebanyakan kucing, jadi ngebuang kucing itu ke sana, ke pulau yang ini. Jadi banyak kucing di sini, banyak kucing-kucing. Oh gitu. Iya. Itu buangan kucing dari pulau dari kampung, yang mana? Dari kampung. Ada dari Pulau Asilulu namanya. Gitu Iya. Oh. Dari kampung Asilulu. Karena itu dari kita kan kalau mau ke pulau itu dari Asilulu itu kita nyebrang. Oke. Gitu. Nah, kita pergi ber-15 kurang lebih ya. Saya juga karena udah 5 tahun yang lalu jadi agak-agak lupa. Yang jelas banyak saat itu kita pergi. Nah, pada saat kita ke sana biasanya teman-teman saya tuh jarang yang mandi-mandi tuh sampai jauh. Nah, pada saat itu kami juga, dan termasuk saya juga bingung. Ada satu teman saya yang biasanya kecelup air pun dia nggak mau. Hanya duduk di pinggir-pinggir, foto-foto cantik, ya seperti itulah. Tapi tidak pernah sampai benar-benar turun. Nah, saat itu saya sudah turun duluan. Oke. Terus teman yang lain ada yang turun juga? Yang lain masih foto-foto di pinggir-pinggir pantai. Ada yang turun ini maksudnya apa, Mbak? Turun tuh kita snorkeling. Saat itu saya snorkeling. Oh, snorkeling. Iya. Snorkeling. Oke. Snorkeling. Jadi kita cuma di di atas lihat-lihat ikan, terumbu karang, seperti itulah. Jadi pakai alat snorkel, masker dan sebagainya. Nah, teman saya yang satu ini yang biasanya yang saya bilang dia hanya foto cantik, dia tidak hobi untuk mandi-mandi, bahkan berenang pun dia tidak bisa. Berarti di pinggiran aja. Benar-benar gitu ya? Biasanya di pinggir. Nah, itu takjubnya dia kenapa pengen turun. Tapi saya sudah duluan turun. Dia sendiri turun Dia sendiri maksudnya? sambil memanggil saya, Mbak Anggari, saya ikut. Gitu. Oh, oke. Nah, tapi Mbaknya udah di tengah. Saya sudah di tengah. Terus Saya dia sudah bilang, tidak Mbak Anggari, mendengar. saya ikut gitu. Ya. Oke. Nah, yang mendengar itu teman-teman saya yang lain tuh yang banyak. Oh. Yang ada di pinggir pantai yang Mbaknya diteriakin nggak dengar malah. Saya udah nggak dengar, saya udah di air. Saya sudah asik dengan dengan kegiatan saya melihat-lihat ikan yang cantik-cantik seperti itulah. Hingga setelah berapa lama saya juga nggak tahu karena saya keanteng banget. Saya baliklah ke darat. Balik ke darat, ternyata kok sudah banyak orang. Saya bingung, ini kenapa jadi rame gitu. Pada saat itu saya benar-benar asli saya nggak tahu, tidak mendengar suara apapun, tidak tahu kejadian apapun. Saya memang niat mau ke pinggir. Pas saya langsung tanya ke ada senior saya lah saat itu, ada apa? Kok rame? Gitu. Barulah ada yang menceritakan, itu loh. Mungkin saya bisa bilang namanya ya Nisa lah ya. Ini nama samaran. Kenapa? Itu loh Nisa. Tadi ikut snorkeling sama kamu. Gitu. Senior saya bilang seperti itu. Loh, terus? Ya iya katanya. Ternyata dia tenggelam. Gitu. Masya Allah, saya panik dong. Kok bisa gitu? Nggak ada yang dampingin. Saya bilang kan seperti itu. Kok ada yang dampingin? Mana dia kan nggak bisa berenang dan nggak pakai life jacket, pelampung saat itu. Nggak pakai.
kok bisa nggak ada yang dampingin? Nggak ada, katanya ngejar Anggari. Loh, saya bilang saya perasaan saya sendiri gitu. Iya, dia ngejar kok gitu. Nah ternyata setelah dia mengejar saya, dan dia yang di pinggir pantai pun bingung, loh si Nisa ini kok berani ya bisa sampai ke sana gitu, ke posisi dia yang saat itu tenggelam. Yang lain pun takjub. Cuman pada saat itu ada seorang bapak gitu yang melihat, itu kok kayak yang tenggelam ya, karena tangannya kayak minta tolong seperti itu kan. Gimana sih orang yang tenggelam? Dikejarlah sama satu bapak itu. Jadi bapak-bapak yang lain tuh ikut menolong juga, dan kemudian ditariklah ke pinggir pantai. Setelah sadar, dianya setelah benar-benar bisa bercerita, akhirnya dia bercerita bahwa pada saat itu kenapa dia berani sampai ke tengah, dia merasa kalau dia itu didampingi oleh saya, dia dipegangin oleh saya, bukannya persis saya dan bajunya baju saya. Jadi dia merasa bahwa sayalah yang membimbing dia sampai ke tengah itu. Oh, jadi dia seolah-olah saya sama yang membantu mbaknya gitu, ya, berdua. Iya. Dia merasa seperti itu. Nah, pada saat dia sudah di tengah, dia melihat katanya di dalamnya itu terang. Dia juga melihat kok ikan-ikannya banyak sekali seperti itu. Saya lepaskan tangannya katanya. Padahal waktu sebelum dari pinggir itu katanya saya tuh udah megangin terus, megangin terus sampai ke tengah. Karena dia kan nggak bisa berenang tadi ya. Nggak bisa berenang dan nggak pakai life jacket itu. Nah, pada saat dia sudah minta tolong ke saya, katanya saya tuh malah ngeliatin sambil tangan saya tuh sambil kayak meluk begini. Terus dia katanya malah saya tuh ketawa katanya. Dia merasa tuh saya malah ketawa, nggak nolongin. Merinding gua guys. Saya jujur pada saat dia bercerita seperti itu, saya memang merinding. Sampai sekarang pun saya masih merinding. Karena berasa saya difitnah sama sesuatu yang saya tidak melakukan itu gitu. Saya bilang, loh enggak kok, saya nggak megangin gitu, karena saya kan duluan. Dan untungnya pada saat itu banyak yang melihat kalau saya memang katanya berenangnya ke kiri gitu. Nah, Nisa ini dia ke kanan. Untungnya ada yang lihat ya. Kalau nggak ada yang lihat dikira benar-benar Mbak. Nah itu nenggelemin dia gitu. Nah jadi saya paniknya itu, paniknya takut, ya manusiawi lah ya. Pada saat itu apalagi kita perempuan, ya panik gitu. Takut akan, ya itu berarti kan apa nih yang menyerupai saya apa dan siapa kan gitu kan. Nah yang kedua takutnya itu, ini nama baik saya kalau sampai orang dengar bahwa saya tidak menolong dia saat dia mau tenggelam, itu kan bahaya. Nanti nama baik saya disangkanya saya mau berbuat yang tidak baik gitu kan. Padahal saya sendiri nggak tahu apa-apa. Tapi ya itulah, saya masih dilindungi oleh Allah ya. Karena di situ banyak saksi dan saksi melihat gitu. Kalau saya memang berenangnya ke kiri, nah Nisa ini ke kanan. Cuman kalau waktu Nisanya menuju ke tengah laut itu ada yang lihat nggak? Banyak yang lihat. Dia memang sendiri kan? Memang sendiri. Dan dia arahnya ke kanan, bertolak belakang dengan arah saya gitu. Berbeda arah gitu. Kalau saya kan ke kiri, dia ke kanan. Memang beda arah. Itu yang terlihat sekali sama orang-orang yang ada di pinggir pantai. Kejadiannya ya? Pasti siang. Karena kita berangkat dari pagi dari kota Ambonnya. Itu kita berangkat habis subuh. Ada subuh kita jalan dan perjalanannya memang lumayan jauh. Karena itu termasuk ke Jazirah Lehitu kalau di daerah Ambon, daerah Asilulu. Nanti baru dari Asilulu itu kita nyebrang. Itu. Jadi siang lah itu pada saat itu. Ya mungkin mendekat-dekat ke arah-arah mau zuhur lah. Sudah antara zuhur. Ya karena kan penyeberangannya juga berapa jam. Istilahnya gitu. Kalau memang makhluk halus tuh siang-siang itu rada langka sih sebenarnya. Itulah ya. Yang kita jadi nggak habis pikir. Memang kalau siang itu udah termasuk kategori yang menyeramkan sih, kuat karena dia. Terus soal Nisa ini tadi ya, setelah begitu kejadian itu, dia merasa dendam ke mbaknya atau merasa takut atau merasa kecewa atau gimana tuh? Enggak. Cuman dia gini aja, Mbak Anggari kenapa nggak nolongin aku? Aku nggak tahu gitu. Hanya gitu aja sih. Tapi pada saat semua orang pada cerita, Nisa, Anggari tuh beda loh dengan kamu gini. Ya ampun, berarti siapa? Dan dia jadi akhirnya dia merasa bahwa itu memang bukan saya gitu.
Dan dari dia cara bicaranya itu kira-kira bener-bener serius bahwa dia seolah-olah dijongkrokin Mbak atau kayaknya drama gitu. Enggak. Saya ngelihatnya dan semua orang juga melihat bahwa dia benar-benar sampai, karena dia kan sampai kayak mau nangis gitu gitu. Jadi bener-bener. Terus dia sampai gini, ya mungkin ini saya salah gitu. Kan Bang Ari udah bilang kalau alam itu tidak bisa ditaklukkan, bahwa alam itu tidak bisa dilawan. Saya sering bilang begitu sama teman-teman saya kalau saya ngajak orang baru atau kayak gitu, saya selalu bilang alam itu tidak bisa ditaklukkan. Jadi pada saat di alam, kita itu harus berbaur dengan alam dengan cara apa? Ya kalau kita Muslim, saya suka baca-baca kayak gitu kan, baca ayat kursi lah atau apa. Kalau yang Nasrani ya seperti apa gitu, atau kalau agama yang lain ya seperti apa. Karena kita tidak tahu, kan Tuhan juga menciptakan makhluk itu kan tidak hanya malaikat, manusia, ada satu jin itu kan. Nah itulah yang kita tidak tahu. Itu saya suka cerita seperti itu, dan dia lalu akhirnya dia menyadari, Mbak, mungkin ya Mbak, karena pada saat saya datang, nah dia bilang begitu, pada saat saya datang, dalam hati loh Mbak, saya tuh bilang bahwa apa sih bagusnya, gitu, apa sih bagusnya? Patai itu sampai maksudnya? Sejauh, ya perjalanan daratnya pun jauh, sampai ke Asilulunya, dari Asilulu nyebrangnya pun lumayan, apa sih yang dikejar? Orang cuma ngeliat kayak begini doang. Memang dia sempat terlintas seperti itu, dan dia memang takut akan kucing itu. Kucing-kucing yang ada di pulau itu. Jadi dia ngerasa bahwa ngapain sih kok nggak ada ininya gitu, jauh-jauh ke sini cuma begini aja yang dilihat. Jadi kayak kecewa, kayak ada nada ngejeknya juga. Nah, ya, jadi dia sih menyadari seperti itu. Kata dia gini, mungkin itu kali ya Mbak. Padahal aku dalam hati loh Mbak ngomongnya, gitu. Tapi itu setelah kejadian dia ceritanya. Mungkin bener ya Mbak ya, ada yang mau menunjukkan ke saya bahwa ini indahnya tuh di sini, gitu. Dan akhirnya ya saya kayak kena tulah atau apa ya gitu. Jadi ya akhirnya seperti itu gitu. Makanya kan ya kalau yang saya pelajari memang kalau pergi ke alam itu, baik itu gunung atau hutan, ya bahkan permisi laut. dulu, biasanya ucapkan salam dulu, permisi dulu. Dan kita nggak boleh songong, istilahnya nggak boleh sompral. Ya, meskipun dalam hati juga bahaya itu. Kayak itu kan ciptaan Tuhan, kenapa kita mesti mengejek gitu? Mungkin seperti itu ya kalau yang saya. Dia juga menyadari seperti itu, makanya dia tidak dendam ke saya juga. Hanya kalau kita ketemu ya kita ya bercerita tentang itu ya, menyadari lah apa kesalahan dia gitu, bahwa saat itu memang ya kesalahannya ada di dalam diri dia. Karena dia terlalu ya mungkin songong lah, bahwa ngerasa bahwa tempat itu tidak bagus gitu. Tapi memang banyak hikmah dari cerita yang bisa kita ambil dari Mbak Anggari ini, seperti kita harus menghormati alam, meskipun alam itu alam yang tidak kelihatan gitu ya, dan itu sudah tertulis semua sih di kitab suci tentang adanya dua alam kan, manusia dan alam gaib seperti itu kan. Terima kasih banget atas kehadirannya, atas waktunya. Terima kasih sukses juga sudah terus mengundang. Ya, sama-sama. Mungkin segitu dulu untuk episode narasumber kali ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Thank you and see you.